PPN nggak jadi naik 12%. Happy dong buat kalian semua karena PPN nggak jadi naik. Tapi dengan kejadian atau berita yang udah terjadi, kira-kira ini dampaknya gimana untuk para seller di online? Apakah buruk? Atau malah jadi semakin baik nih karena PPN 12% itu nggak jadi? Ini beneran nggak jadi? Atau ada perubahan, atau emang sebenarnya dari awal memang bukan seperti ini. Sedangkan kemarin kita mendapatkan berita, pengumuman buat yang jualan online, itu PPN akan naik 12%. Jadi buat kalian semua yang top up iklan, total misalnya kalian top up 10 juta, kalian harus bayar PPN 1,2 juta. Kalian bayangin, kalau misalnya budget iklan kalian sebulan itu 50 juta, 100 juta, berapa PPN atau pajak yang harus kalian bayarkan kalau misalnya 12%? Kan lumayan sakit juga ya kalau misalnya kalian ngebayar hal tersebut. Tapi untungnya tidak jadi ya. Tapi ya udah ada pengumuman bahwa ini nggak jadi dan kemarin sudah terbatalkan. Udah ada pengumuman lagi. Cuman kita bahas lebih detail dulu mengenai beritanya, tapi tidak terlalu detail banget karena ini bukan di bidang gua, tapi kita bahas versi di jualan online-nya. Mulai 1 Januari 2025, pemerintah Indonesia telah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12%. Namun kenaikan ini hanya berlaku untuk barang dan jasa yang dikategorikan sebagai barang mewah atau jasa, dan lainnya tetap dikenakan tarif PPN sebesar 11%. Karena kalau kita ngomongin dampaknya, memang kalau misalnya terjadi walaupun nggak jadi ya, harga-harga barang pada naik dong. Akhirnya daya beli menurun karena masyarakat masih kaget-kagetnya nih karena udah ada kenaikan. Udah penjual harus naikin harga, tapi pembeli demand-nya malah menurun karena ya mereka akan nge-hold dong karena harga-harga pernah naik. Terus mereka tahu berita-berita bahwa ada kenaikan harga, udah gitu ada pajak tambahan PPN 12%, jadi kayak ya udah nggak mau belanja dulu. Tapi untungnya tidak jadi. Mulai 1 Januari 2025, pemerintah Indonesia memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai PPN sebesar 12% khusus untuk barang dan jasa yang tergolong mewah. Contohnya, misalnya hunian mewah, seperti rumah, apartemen, kondominium, townhouse, dan juga sejenisnya dengan harga jual sebesar 30 miliar atau lebih. Kemudian pesawat udara dan balon udara, dan juga kapal persiar atau yacht. Tapi untuk lebih detailnya, kalian cari aja di internet, karena balik lagi, ini bukan bidang gua, jadi cukup sampai di situ aja gua bahas mengenai PPN-nya. Kalian mungkin bisa cari di YouTube atau mungkin di Google, udah banyak banget beritanya mengenai barang-barang atau jasa apa saja yang kena di 12%. Karena untungnya tidak jadi naik nih untuk kita semua para seller di online. Begitu juga dengan ketika kita top up iklan, nggak jadi naik 12%. Jadi ya, masih lumayan tenang nih. Tapi apa yang harus kita lakukan nih? Buat teman-teman semua yang udah mendapatkan berita yang cukup positif ini karena PPN tidak jadi naik di 12%, jadi kita sebagai seller di online, kita harus ngelakuin apa? Biar ini bisa jadi campaign kita juga untuk naikin sales kita dan juga ngebuat customer-customer jadi tetap mau belanja. Campaign PPN tidak jadi naik. Harusnya sih boleh ya, atau mungkin kalian bisa memperhalus bahasa agar masyarakat tidak takut untuk belanja. Ya kalian bisa ngebuat campaign yang terkait tidak jadinya naik PPN sehingga masyarakat pada mau belanja online lagi tanpa rasa takut. Untuk yang pertama kalian bisa optimize dari segi promotion. Di sini ada dua, campaign harga tidak jadi naik atau mungkin campaign malah kasih diskon biar pada happy. Dan kedua campaign tersebut bertujuan adalah untuk pancing traffic dan juga memperbanyak ulasan dan pembeli untuk lebaran nanti. Atau mungkin kalian bisa memberikan campaign-campaign seperti hadiah eksklusif khusus untuk ya berita yang tidak jadi naik PPN ini. Jadi kalian malah lebih ngegas dari segi promotionnya. Karena ingat, kita harus preparation untuk di lebaran nanti. Jadi gue maunya teman-teman ngebuat campaign yang lumayan banyak. Ya contohnya kayak hadiah eksklusif. Ya lumayan juga kan, selain daripada ningkatin basket size kalian atau mungkin total invoice harga kalian, atau mungkin bisa ngebuat customer itu belanja lebih dari satu barang atau mungkin lebih dari 2 barang untuk dapetin hadiahnya. Jadi kalian bisa mulai cari nih hadiah-hadiah eksklusif yang bisa kalian berikan untuk para customer untuk ningkatin sales kalian dari segi orderan, produk terjual, maupun juga dari GMV kalian. Jadi selain daripada check out, kalian juga bisa mendapatkan momen-momen tersebut. Jadi menurut gua, momen ketidaknaikan PPN ini menjadi salah satu campaign tambahan buat kalian dan juga bisa menunjang lebaran kalian menjadi lebih mantul. Kalian udah boleh prepare sih guys, karena lebaran gak lama lagi, gua mau kalian lebih maksimal aja. Campaign live streaming.
Campaign-campaign tersebut bisa kalian maksimalin juga di saat live streaming, jadi kalian bisa announcement deh pas kalian jualan di live streaming. Kalau bukan kalian yang live, kalian juga bisa brief ke host-host kalian terlebih dahulu nih. Misalnya, kalian setelah announcement atau brief ke host kalian untuk kasih campaign-campaign, misalnya tidak jadi kenaikan harga, atau mungkin PPN tidak jadi, tapi kita tetap kasih diskon, atau kayak gimana, itu bebas kalian briefnya kayak gimana, campaign-campaign kalian. Misalnya kalau kalian jualan di Shopee, kalian bisa memberikan program yang namanya Koin Shopee untuk ngebuat live streaming kalian semakin rame dan juga membuat orang-orang tertarik untuk ngeklik live streaming kalian. Benefit yang kalian bisa dapat kalau misalnya kalian set up Koin Shopee, yang pertama, menarik perhatian pembeli dengan hadiah bonus koin supaya mereka pada mau join. Yang kedua, meningkatkan jumlah penonton streaming. Yang ketiga, meningkatkan penjualan dengan memberikan bonus koin Shopee Live untuk penonton agar mereka mendapatkan potongan harga. Dan cara kerja bonus koin Shopee Live, kalian tinggal beli koin penjual melalui seller center dan aplikasi Shopee. Yang pertama, isi saldo koin penjual melalui seller center atau aplikasi. Yang kedua, gunakan koin penjual untuk streaming di Shopee Live. Yang ketiga, lakukan pengaturan bonus koin Shopee Live sebelum streaming dimulai dan saat streaming berlangsung. Dan yang keempat, pembeli bisa mengklaim bonus koin saat menonton streaming Anda. Jadi untuk bonus koin Shopee sendiri, ini bisa kalian maksimalin di luar daripada campaign yang kalian buat. Jadi lumayan banyak hal yang bisa kalian dapatkan ketika kalian setup ini. Untuk koinnya di angka berapa dan kalian pengen share di angka berapa, itu terserah kalian. Karena kalian yang tahu spare margin kalian atau mungkin budget marketing kalian itu di angka berapa, jadi terserah kalian. Sebisa mungkin kita pancing dengan campaign-campaign dan juga untuk momentum lebaran kita kejar semuanya di bulan Januari 2025 ini. Preparation. Berita soal PPN kenaikan 12% kan heboh banget ya, tapi gue yakin banyak juga masyarakat yang ketinggalan berita mengenai hal tersebut itu padahal tidak jadi. Alias yang naik cuma barang dan jasa mewah, otomatis kalian harus bantu untuk info ke customer mengenai campaign tersebut. Jangan sampai hal ini ngebuat daya beli menurun karena masyarakat takut. Ingat, kita harus prepare untuk lebaran, jadi banyak harus kita lakukan untuk di bulan ini. Kalau misalnya daya beli menurun, lebaran kita jadi kurang maksimal dong. Ya namanya pembisnis, kita harus melakukan banyak cara supaya tetap rame dong. Makanya, gue di sini mau bantu kalian untuk yuk bantu remind ke customer-customer seperti announcement supaya mereka pada tahu bahwa ini nggak jadi naik. Nah, ngomongin soal PPN, gue juga pengen bahas mengenai fitur iklan terbaru di Shopee. Memang ini topik yang random gue masukin ke dalam topik pembahasan ini karena menurut gue ini lumayan update yang cukup penting buat kalian semua para seller yang jualan di Shopee karena ya ini adalah fitur terbaru yang memang harus kalian tahu. Boleh kalian coba, boleh juga tidak. Ya, at least menurut gue sih kalian harus coba lah, biar kalian tahu. Tapi, urusan kalian mau keep fitur terbaru ini untuk iklannya, atau kalian nggak mau keep, terserah kalian. Cuman, tetap akan gue bahas. Jadi, udah mulai banyak seller yang mendapatkan notifikasi mengenai fitur iklan GMV Max Auto. Jadi, buat kalian yang pengen coba, silahkan. Gue pun sudah ngebahas videonya di sini. Kalian juga bisa ngecek perbedaan GMV Max dan GMV Max Auto itu lebih bagus mana. Dan untuk kalian yang jualan di fashion, gue juga kasih tahu feedback dari salah satu toko klien gue. So far feedbacknya sih cukup oke ya. Walaupun tidak sebagus di awal-awal Desember. Jadi dari tanggal 1 sampai 6 Januari 2025, gue ngelihat feedbacknya sih lumayan bagus untuk di kategori fashion dan beberapa kategori yang lainnya. Jadi menurut gue sendiri, kalian bisa coba nih, maksimalin buat kalian semua yang jualan fashion atau mungkin di kategori-kategori lainnya, untuk dicoba agak lebih dimaksimalkan, tapi budget kalian itu tidak usah terlalu berlebihan. Karena balik lagi, walaupun feedbacknya lumayan, tapi tidak sebagus di awal Desember 2024. Nah, kalau kita ngomongin soal Januari 2025, itu masih oke lah. Masih tergolong masih di batas aman. Jadi kalian boleh maksimalin, dan kalau misalnya kalian pengen coba GMV Max Auto, boleh silahkan dicoba juga. Lagian kan masih banyak yang libur ya, apalagi di banyak tanggal-tanggal yang mepet. Ibarat gue tinggal di Jakarta aja, jalanan masih belum terlalu rame. Ya, tapi so far dari produk yang memang udah gue setup dan menjadi salah satu produk bestseller dari tanggal 1 sampai 6 sih, feedbacknya menurut gue ya lumayan mantul. Kalian bisa lihat pada gambar di sini. Dan gue berharap prepare dan setup gue untuk menuju lebaran bisa menjadi terang benderang tentunya. Ya, jadi ini kabar baik untuk kita para seller di awal tahun 2025, lebih tepatnya di Januari, dan gue berharap tidak ada case-case tertentu lagi, dan jangan sampai nanti ada perubahan-perubahan algoritma lagi, atau jangan-jangan kita mendengar kayak, oh tiba-tiba ada kenaikan admin fee. Gue berharap sih tidak seperti itu ya. Kasih kita para seller masa tenang dulu lah, kita nikmatin lebaran dulu, jangan macem-macem, karena kita pengen memperbanyak orderan, memperbanyak ulasan dan sebagainya, dan juga kita juga para seller lagi pusingan untuk cari-cari produk-produk baru yang mau kita hajar pas lebaran.
Dan gue berharap kalian bisa mendapatkan feedback yang positif. Dan jangan lupa untuk selalu set up dari awal. Dan jangan malas untuk analisa market kalian, analisa produk kalian, dan analisa performa toko kalian biar lebih mantul. Dan gue berharap kita harus fight terus ya. Dan ingat, masih ada Imlek. Jadi kalian bisa tuh bikin campaign-campaign di akhir Januari 2025. Good luck guys. So guys, thank you so much yang sudah menonton video ini sampai detik ini tanpa di-skip-skip. Semoga kalian mendapatkan insight baru, experience baru. Dan ingat, banyak hal yang harus kalian prepare, khususnya di akhir Januari ini ada Imlek. Baik kalian yang merayakan atau tidak merayakan, tetap kalian harus bikin campaign-nya karena ya marketnya pasti ada aja di event-event tertentu. So guys, thank you so much. Sekali lagi gue ucapkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Dan buat temen-temen semua di sini yang pengen beli digital course gua, bisa ke link di bawah ini. Dan buat teman-teman di sini yang tokonya pengen gue cek, atau pengen gue handle, atau tokonya pengen gue bedah, atau mungkin gue datang ke kantor kalian, atau mungkin kita ketemu, atau mungkin gue ke kota kalian, negara kalian, itu bisa juga. Karena gue feel free untuk ngecek toko-toko kalian semua. Dan sekali lagi, gue ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.